Shalom Kingdom Message. Hari ini kita akan membahas materi komsel kita yang diambil dari khotbah dari Pastor Leonard Ajiamsuri tentang berserah total. Ulangan 8 ayat yang ke-17. Maka janganlah kau katakan di dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti sekarang ini kehidupan modern ya memaksa kita ini untuk berusaha dengan kekuatan dan pikiran sendiri, gimana caranya supaya saya bisa kaya, supaya saya bisa punya ini, punya itu, punya barang-barang, punya kendaraan, punya apa saja. Nah, situasi yang seperti saat-saat ini itu seolah memaksa kita untuk mengandalkan kekuatan kita, kemampuan, skill kita, pikiran kita untuk mengadakan sesuatu yang tidak ada jadi ada. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengandalkan kekuatan pikiran kita, justru yang muncul itu adalah ketakutan, kegelisahan, kemudian takut tidak bisa mencapai target untuk memperolehnya. Permasalahan mental yang seperti itu yang sedang dialami oleh setiap insan manusia ya. Mungkin beberapa kita yang ada di komsel juga pernah mengalami hal yang sama. Karena tekanan-tekanan kebutuhan, karena himpitan-himpitan, karena situasi yang memaksa harus ada. Pesan firman Tuhan jelas bahwa kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ada di Amsal 3 ayat yang kelima. Bapak Ibu Saudara bisa sharingkan dengan anggota komsel lainnya yang ada. Keadaan yang selalu mengandalkan diri kita inilah yang menjadi penghalang untuk kita bisa berserah total kepada Allah kita. Ayat bacaan kita dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Artinya bahwa jangan kita hidup dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita perlu peroleh kekuatan yang dari Tuhan. Dan supaya kekuatan dari Tuhan terjadi atas hidup kita, kita perlu berserah total kepadanya. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Ada beberapa hal yang buat kita bisa mengerti arti berserah total itu seperti apa. Yang pertama, berserah total itu artinya percaya dan berharap kepada pribadi Tuhan saja. Saya ulangi sekali lagi. Berserah total artinya percaya dan berharap kepada pribadi Tuhan. Itu ada di Roma 4 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Bapak Ibu Saudara bisa sharingkan juga dan membacanya di dalam komsel ya. Seperti Abraham yang sekalipun dalam kondisi yang tidak punya dasar untuk berharap, tetapi dia tetap berharap. Bahkan Abraham semakin percaya dan tidak bimbang akan janji Tuhan, sekalipun tubuhnya makin lemah. Itu hal yang pertama Bapak Ibu Saudara. Jadi kita perlu percaya dan berharap kepada pribadi Tuhan. Itulah berserah secara total kepada Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang ada anggota komsel yang ada, mari kita praktek sama-sama bahwa kita betul-betul mempercayakannya kepada Tuhan dan berharap sungguh-sungguh bahwa pertolongan itu, berkat-berkat itu datangnya daripada Tuhan. Hal yang kedua, kita harus punya mental seperti seorang anak. Seorang anak itu akan bergantung kepada bapaknya. Bapak Ibu Saudara bisa baca di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-32. Mental seorang yatim
adalah kondisi yang selalu dipenuhi oleh khawatir, ya, takut akan hari esok, takut karena tidak punya masa depan. Kenapa demikian? Karena tidak ada jaminan, tidak ada yang bisa menjamin masa depan seorang yatim piatu ini nanti ke depannya seperti apa. Takut dan cemas, bingung apa yang mau dimakan dan minum dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mental seorang yatim ini tidak boleh ada dalam kehidupan seorang percaya kepada Kristus. Yang harus dimiliki adalah mental anak, sonship. Mental anak ini yang membuat kita percaya penuh bahwa Allah lah yang menjamin kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Bahwa kita mempunyai Bapa yang tahu dan pasti akan memenuhi kehidupan, keperluan, kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi mental menjadi seorang anak yang betul-betul bergantung kepada bapaknya itu harus kita miliki. Seorang anak pasti akan betul-betul berharap bapaknya bisa mensuplai. Seorang anak pasti akan berharap bahwa bapaknya sanggup melindungi dia. Seorang anak pasti akan berharap penuh kepada bapaknya karena dia tahu bapaknya yang akan menjamin, bapaknya yang akan mensuplai segala keperluan yang dibutuhkan oleh dia. Berserah total itu artinya berjalan di dalam ketaatan. Itu ada di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Seperti Abraham, sekalipun dia tidak tahu tempat yang dituju, Abraham tetap berangkat. Banyak supaya kita ini mengerti, ya. Kita mengerti dulu baru kita melangkah. Itu keliru Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya seharusnya sikap yang harus kita lakukan taat. Taat saja. Taat dan melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Seperti Abraham, dia sudah tidak berpikir panjang. Ketika dia disuruh menyerahkan anaknya, dia langsung yes, dia taat. Dia tidak bingung, ini nanti saya tidak punya anak lagi, siapa yang akan meneruskan, mewarisi hartanya yang begitu banyak. Dia sudah tidak memikirkan itu. Yang dia tahu bahwa dia harus taat. Karena semua yang dia miliki, harta, benda, apalagi anaknya, orang yang bernama Ishak, itu hanyalah pemberian Tuhan. Jadi jika Allah mau mengambilnya, ya itu terserah Tuhan. Jadi Abraham mengambil sikap, dia hanya taat tanpa dia harus berpikir dengan segala jelek-jeleknya di belakang, resiko-resikonya. Dia betul-betul taat, dan ketaatan Abraham teruji setelah dia menyerahkan Ishak sebagai korban bakaran. Yang keempat, senantiasa bersyukur dan memuliakan Tuhan. Ayub pasal 1 ayat yang ke-20 sampai 22 dan pasal 2 ayat 8 sampai 10. Bapak Ibu Saudara bisa sharingkan di dalam Komsel. Ini adalah tentang reaksi, ya. Respon kita ketika saat kita menghadapi hal-hal yang tidak mudah dalam kehidupan kita. Bisakah kita bersyukur? Bapak Ibu Saudara, coba bandingkan Ayub dan istrinya. Kedua-duanya sama-sama mengalami kehilangan. Punya anak, anaknya mati semua. Punya harta, hartanya habis semua. Tetapi yang dialami Ayub jauh lebih berat. Dia mengalami sakit penyakit yang, mohon maaf ya, tidak ada seorang pun yang mau mendekati dia, termasuk istrinya. Tapi bagaimana respon kedua orang ini saat mengalami masalah yang sama? Sangat jauh berbeda. Ayub tetap bergantung kepada Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan, dan dia bersyukur serta memuliakan Tuhan lewat pencobaan-pencobaan yang dia alami. Istrinya malah meninggalkan dia, bahkan tidak mau tahu tentang Allah yang disembah oleh Ayub. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang sederhana buat kita sharingkan di Komsel kita, bagaimana kita mau belajar bersama-sama. Ayo kita praktekkan kehidupan yang perlu berserah secara total kepada Allah kita yang hidup. Di masa-masa pandemi, sekarang bukan menjadi pandemi lagi ya, ini endemi. Di masa-masa yang seperti ini, masa-masa sukar seperti sekarang ini, masa-masa sulit seperti saat ini, perlu kita punya satu sikap sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Mari kita berserah secara total kepada Tuhan. Apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, kalaupun itu ada
harta kekayaan, apa saja yang tersedia, itu bukan berarti kita bekerja keras mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk mengadakannya. Tapi mari sama-sama kita mengandalkan Tuhan dan berserah total kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terpujilah namamu, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau memelihara kami sepanjang minggu-minggu yang lalu hingga sampai hari ini. Ajar kami untuk senantiasa mengambil sikap yang benar di hadapan-Mu di masa-masa sulit seperti saat ini Tuhan. Kami mau berserah secara total kepadamu Tuhan, karena kami tahu Engkaulah satu-satunya yang menjamin kehidupan kami, Engkau yang menjamin kehidupan keluarga kami, Engkau yang menjamin kehidupan untuk masa depan kami. Terima kasih Tuhan, ajar seluruh umat Tuhan, anggota komsel kami untuk mempraktekkan kebenaran firman-Mu. Biarlah ini boleh hidup dalam kehidupan kami dan kami melakukannya sesuai dengan kasih dan setia-Mu. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin.